Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita kirimkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Awaluddin dari kelas TK1 Prodi Pendidikan Agama Islam semester 4 dengan NIM 10156123031. Di sini saya akan menjelaskan atau membahas tentang sejarah Islam pada masa Daulah Abbasiyah atau pada masa dinasti Abbasiyah. Untuk pembahasannya, mari kita langsung ke pembahasan pertama. Baik, yang pertama kita akan membahas latar belakang dinasti Abbasiyah ini sendiri. Dinasti Abbasiyah muncul sebagai respon terhadap berbagai ketimpangan yang dirasakan oleh sebagian besar umat Islam pada masa kekuasaan dari Bani Umayyah. Pemerintahan Bani Umayyah yang cenderung berpihak pada bangsa Arab membuat kelompok non-Arab seperti Persia, Mawali dan Syiah merasa terpinggirkan meskipun telah memeluk Islam. Hal ini menimbulkan keresahan dan membuka peluang bagi munculnya kekuatan baru. Keturunan dari Abbas bin Abdul Muthalib, paman Nabi Muhammad SAW, melihat kondisi ini sebagai celah untuk membentuk pemerintahan yang dianggap lebih adil dan inklusif. Dengan membawa nama keluarga Nabi dan dukungan dari kaum Syiah yang menolak kekuasaan Umayyah, mereka memulai gerakan rahasia yang dikenal sebagai Dakwah Abbasiyah. Gerakan ini bertujuan menggulingkan Bani Umayyah dan mendirikan kekhalifahan baru dengan landasan yang lebih luas. Selain didorong oleh faktor politik dan sosial, berdirinya dinasti Abbasiyah ini juga berkaitan erat dengan semangat keilmuan dan peradaban. Para pendirinya bercita-cita menjadikan pemerintahan Islam tidak hanya sebagai pusat kekuasaan, tapi juga sebagai pusat intelektual dan budaya. Cita-cita ini menjadi fondasi dari masa keemasan Islam yang akan datang, yang dikenal dengan dunia sebagai zaman kemajuan ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Lanjut pada pembahasan kedua, kita akan membahas tentang proses berdirinya dinasti Abbasiyah. Gerakan dakwah Abbasiyah secara aktif dilakukan di wilayah Khurasan, Persia Timur, yang menjadi basis penting bagi revolusi ini. Disinilah muncul tokoh sentral bernama Abu Muslim Al-Khurasani, seorang pemimpin militer dan politik yang berhasil menyatukan berbagai kelompok yang tidak puas terhadap pemerintahan Bani Umayyah. Dengan strategi propaganda yang rapi dan dukungan massa yang besar, ia memimpin perlawanan bersenjata menuju kekuasaan pusat. Puncak dari perjuangan ini adalah pertempuran Zab pada tahun 750 Masehi di tepi Sungai Zab, Irak. Dalam pertempuran besar ini, pasukan Bani Abbasiyah berhasil mengalahkan kekuatan Bani Umayyah yang dipimpin oleh Khalifah Marwan II. Kemenangan ini membuka jalan bagi Abbasiyah untuk mengambil alih kekuasaan dan memulai pemerintahan baru. Marwan II terbunuh dalam pelariannya, menandai berakhirnya dinasti Umayyah secara resmi di wilayah timur Islam. Setelah kemenangan itu, Abu al-Abbas As-Saffah diangkat menjadi khalifah pertama di dinasti Abbasiyah. Julukan As-Saffah yang berarti penumpah darah merujuk pada tindakan brutalnya dalam membersihkan sisa-sisa loyalitas Umayyah. Untuk memastikan kekuasaan barunya tidak diganggu, meskipun keras, langkah ini dianggap perlu sebagian pendukungnya demi stabilitas pemerintahan. Inilah awal dari kekhalifahan Abbasiyah yang kemudian akan membawa umat Islam ke puncak kejayaan ilmu dan budaya. Lanjut pada pusat pemerintahan atau ibu kota. Setelah dinasti Abbasiyah mengambil alih kekuasaan, salah satu langkah strategis mereka adalah memindahkan ibu kota dari Damaskus ke kota baru yang dirancang khusus, yaitu Baghdad. Kota ini mulai dibangun pada tahun 762 Masehi atas pemerintahan Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur. Letaknya yang berada di tepi sungai Tigris, dekat dengan jalur perdagangan internasional
dan pusat-pusat peradaban kuno seperti Persia menjadikan Baghdad sangat strategis. Selain aspek geografis, pemindahan ini juga merupakan simbol dari perubahan orientasi kekuatan Islam dari dominasi Arab murni ala Umayyah menuju pemerintahan yang lebih multikultural dan terbuka terhadap pengaruh luar, khususnya budaya Persia. Baghdad dirancang dengan arsitektur kota melingkar yang simetris dan modern untuk masanya, menjadikannya sebagai salah satu proyek urbanisasi yang paling ambisius di era klasik. Dalam waktu yang singkat, Baghdad tumbuh menjadi pusat peradaban dunia Islam, bahkan dunia secara umum. Kota ini menjadi pusat pemerintahan, perdagangan, dan terutama ilmu pengetahuan. Khalifah Al-Mansur dan para penerusnya seperti Harun al-Rasyid dan Al-Ma'mun mendatangkan cendekiawan, ahli bangunan, ahli bahasa, dan filsuf dari berbagai negeri untuk menghidupkan kota ini sebagai pusat intelektual. Perpustakaan besar, masjid mega, dan pasar-pasar berkembang pesat. Baghdad bukan sekedar ibu kota politik, tetapi simbol kejayaan ilmu dan budaya Islam yang kelak memengaruhi peradaban Eropa dan dunia. Kota ini menjadi cerminan ambisi dinasti Abbasiyah untuk memimpin bukan hanya secara militer dan administrasi, tapi juga dalam hal peradaban dan kemajuan akal manusia. Lanjut sistem pemerintahan pada dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah memperkenalkan sistem pemerintahan yang lebih kompleks dan terstruktur dibanding pendahulunya, yaitu dinasti Umayyah. Mereka mengembangkan model birokrasi yang dipengaruhi oleh sistem administrasi Persia, dengan pembagian tugas yang jelas antara lembaga eksekutif, yudikatif, dan administratif. Kekuasaan khalifah tetap bersifat absolut secara spiritual dan politik, tapi dijalankan dengan bantuan para wazir atau menteri utama, para hakim, gubernur, dan pejabat tinggi lainnya. Jabatan wazir menjadi sangat penting karena berfungsi sebagai perdana menteri yang menjalankan kebijakan sehari-hari negara atas nama khalifah. Hal ini memungkinkan pemerintahan berjalan lebih efisien dan terorganisir, terutama karena wilayah kekuasaan Abbasiyah sangat luas, meliputi Timur Tengah, Afrika Utara, hingga Asia Tengah. Salah satu ciri khas pemerintahan Abbasiyah adalah menekankan pada keilmuan dan pengambilan keputusan dan kebijakan. Para khalifah tidak hanya memilih penasihat dari kalangan bangsawan, tapi juga dari ilmuwan, ahli hukum, dan ulama. Hukum Islam dijadikan dasar utama dalam penyusunan kebijakan, namun tetap memberi ruang bagi ijtihad dan mazhab yang berbeda, terutama dalam bidang hukum dan administrasi. Selain itu, dinasti Abbasiyah juga membuka ruang bagi partisipasi non-Arab dalam birokrasi, sehingga banyak pejabat berasal dari Persia, Turki, dan wilayah lain yang sebelumnya tidak diberi akses penuh dalam pemerintahan. Pendekatan ini menjadikan sistem pemerintahan Abbasiyah lebih adaptif terhadap keberagaman budaya dan sosial yang ada di dalam kekhalifahannya. Salah satu kemajuan pada masa dinasti Abbasiyah yaitu kemajuan ilmu pengetahuan yang luar biasa. Dan buktinya itu Baitul Hikmah, perpustakaan dan observatorium. Baitul Hikmah merupakan pusat perpustakaan yang juga berfungsi sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan. Institusi ini merupakan kelanjutan dari institusi serupa di masa Imperium Sasania di Persia yang bernama Yonisapur Academy. Namun berbeda dari institusi pada masa Sasania yang hanya menyimpan puisi-puisi dan cerita-cerita untuk raja. Pada masa Abbasiyah ini, institusi ini diperluas penggunaannya. Pada masa Harun al-Rasyid, institusi ini bernama Khizanah al-Hikmah yang berfungsi sebagai perpustakaan dan pusat penelitian. Sejak 518 Masehi, Al-Ma'mun mengembangkan lembaga ini dan diubah namanya menjadi Baitul Hikmah. Pada masa ini, Baitul Hikmah dipergunakan secara lebih maju, yaitu sebagai tempat penyimpanan buku-buku kuno yang dapat dari Persia, Bizantium, dan bahkan Ethiopia dan India. Di industri ini, Al-Ma'mun mempekerjakan Muhammad ibnu Musa al-Khawarizmi yang ahli dalam bidang alam jabar dan astronomi. Orang-orang di Persia juga masih dipekerjakan di Baitul Hikmah ini.
direktur perpustakaan Baitul Hikmah sendiri, adalah seorang nasionalis Persia dan ahli Pahlavi, Sahal ibnu Harun. Di bawah kekuasaan Al-Ma'mun, Baitul Hikmah tidak hanya berfungsi sebagai perpustakaan, tapi juga sebagai pusat kegiatan studi dan riset astronomi dan matematika. Sejak pertengahan abad ke-9, Baitul Hikmah dikuasai oleh satu mazhab penerjemah di bawah lindungan Hunain ibnu Ishaq. Mereka menerjemahkan karya-karya keilmuan lain dari Galen, serta karya-karya filsafat dan metafisika Aristoteles dan Plato. Di Baitul Hikmah juga terdapat observatorium astronomi untuk meneliti perbintangan. Dalam bidang hukum Islam, karya pertama yang diketahui adalah Majmu' al-Fiqh, karya Zaid ibnu Ali, yang berisi tentang fikih Syiah Zaidiyah. Hakim agung yang pertama adalah Abu Hanifah. Meski dianggap sebagai pendiri mazhab Hanafi, karya-karyanya tidak ada yang terselamatkan. Dua buku yang berjudul Fiqh al-Akbar, terutama yang berisi artikel tentang keyakinan, dan Wasiat Abu Hanifah berisi pemikiran-pemikirannya, terselamatkan karena ditulis oleh para muridnya. Pencipta sebenarnya mazhab Hanafi adalah Abu Yusuf dan Muhammad al-Syaibani. Abu Hanifah ini menulis pemikiran-pemikiran guru mereka tersebut dan memberi komentar terhadap pemikiran-pemikiran tersebut. Abu Yusuf menjadi hakim pertama pada masa Harun al-Rasyid. Dia menulis kitab tentang berbagai macam pajak dalam Islam, termasuk zakat. Pendiri mazhab besar keempat adalah Ahmad ibnu Hambal, yang merupakan paling konservatif di antara keempat pendiri mazhab besar Sunni. Karyanya Musnad berisi kumpulan 30.000 hadis Nabi. Dia juga menulis karya kitab Al-Masail, kitab Al-Wuru' dan kitab Al-Zuhud. Pada pembahasan terakhir, kita akan membahas tentang masa kemunduran dan dinasti Abbasiyah ini. Kemunduran dinasti Abbasiyah ini dipengaruhi oleh berbagai hal. Pertama, masa dominasi pasukan pengawal Turki. Untuk mengontrol kekhalifahannya, Al-Ma'mun bergantung kepada dukungan Tahir, seorang bangsawan Khurasan, yang sebagai imbalan diangkat menjadi gubernur di Khurasan dan jenderal bagi seluruh pasukan Abbasiyah dengan janji bahwa jabatan ini akan diwarisi oleh keturunannya. Ini berakibat khalifah tidak lagi dapat menguasai secara langsung seluruh kekuatan. Dia harus bersekutu dengan bangsawan yang paling berpengaruh. Untuk membuat keseimbangan, Al-Ma'mun dan Al-Mu'tasim mendirikan dua kekuatan bersenjata. Pertama adalah pasukan Syakiriyah, yang merupakan satuan-satuan dari Transoksiana, Armenia dan Afrika Utara, yang dipimpin oleh pemimpin-pemimpin lokal mereka. Walaupun tidak berada di bawah perintah langsung khalifah, mereka dapat menjadi penyeimbang kaum Tahiriyah. Kedua, pasukan Gilman, yang terdiri dari budak-budak Belian berkebangsaan Turki. Mereka dilatih dan digaji oleh para komandan dan tinggal dalam kompleks-kompleks yang dilengkapi pasar dan masjid tersendiri. Karena itulah mereka lebih setia kepada komandan daripada kepada khalifah. Pasukan budak Turki ini pada mulanya dapat memperkuat kekuasaan khalifah, namun kemudian menjadi masalah ketika mereka bentrok dengan penduduk Baghdad dan tentara-tentara Arab dalam pasukan reguler di Baghdad oleh Al-Mu'tasim. Kemudian mereka ditempatkan di Samarra yang dibangun khusus untuk mereka pada tahun 836, 70 mil sebelah utara Baghdad. Kota ini kemudian menjadi kantor pusat militer khalifah. Akan tetapi, pembangunan markas militer di Samarra ini justru membuat khalifah terperosok dalam persaingan antar resimen. Para perwira menarik birokrat sipil ke dalam perlindungan mereka, mengontrol pemerintahan provinsi, dan akhirnya berusaha untuk mengontrol suksesi khalifah. Persaingan antar kesatuan membawa kepada kekacauan dan pertikaian berdarah. Antara tahun 861 dan sampai 870, semua perwira yang berwibawa terbunuh, maka pasukan cerai-berai menjadi pengacau. Lanjut kedua yang menjadi faktor kemunduran dinasti Abbasiyah yaitu masa Bani Buwai. Abu Suja Buwai adalah seorang berkebangsaan Persia dari Dailam. Ketiga anaknya Ali, Imad ad-Daulah, Hasan, Rukun ad-Daulah, dan Ahmad
Muiz al-Daulah, merupakan pendiri dinasti Bani Buai. Kemunculan mereka dalam panggung sejarah Bani Abbas bermula dari kedudukan panglima perang yang diraih oleh Ali Ahmad dalam pasukan Makan Ibnu Khalid dan dinasti Saman. Kemudian pindah ke kubu Mardawij. Ketika Mardawij terbunuh pada tahun 943, Ali sudah menjadi penguasa Isofan dan berusaha menjadi penguasa yang mandiri. Kira-kira 2 tahun kemudian, ketiga orang bersaudara ini menguasai bagian barat daya dan barat daya Persia. Dan pada tahun 945, setelah kematian Jenderal Tuzun, penguasa sebenarnya atas Baghdad, Ahmad memasuki kekuasaan dan memulai buai atas Khalifah Abbasiyah. Ia memerintah di Baghdad selama lebih dari 24 tahun, sementara kedua saudaranya menguasai bagian kerajaan sebelah. Dengan kekuasaan Bani Buai, aliran Mu'tazilah bangkit lagi, terutama di wilayah Persia, bergandengan tangan dengan kaum Syiah. Pada masa ini, muncul banyak pemikir Mu'tazilah dari aliran Basrah, yang walaupun nama mereka tidak sebesar para pendahulu, mereka di masa kejayaannya yang pertama meninggalkan banyak karya yang bisa dibaca sampai sekarang. Selama ini orang mengenal Mu'tazilah dari karya-karya lawan-lawan mereka, terutama kaum Asy'ariyah. Sedikit sekali orang membaca karya pemikir Mu'tazilah sendiri, karena kebanyakan karya mereka hilang dibasmi oleh lawan. Untunglah akibat persahabatan kaum Mu'tazilah dan kaum Syiah Zaidiyah, karya-karya kaum Mu'tazilah pada periode kebangkitan kedua ini banyak yang dinamakan dan mulai pertengahan kedua abad ini banyak diterbitkan. Dan faktor ketiga yaitu masa kaum Saljuk. Saljuk Ibnu Tukak adalah seorang pemimpin kaum Turki yang tinggal di Asia Tengah. Kira-kira 80 mil dari Bukhara. Keturunannya pada 420 atau 1029 Hijriah. Mereka mulai menjajar Iran bagian utara dan barat sehingga menggelisahkan keluarga Sultan Ghazni. Mahmud adalah Tughril Beg, cucu Saljuk, yang memulai penampilan kaum Saljuk dalam panggung sejarah. Pada tahun 1037, ia tercatat sudah menguasai Merv dan namanya disebut dalam khutbah Jumat dengan sebutan Raja Diraja, Malik al-Muluk. Kekuasaannya bertambah luas dari tahun ke tahun dan pada tahun 1055 menancapkan kekuasaannya atas Baghdad. Tughril meninggal tanpa meninggalkan keturunan pada tahun 1602 dan digantikan kemenakannya Alp Arslan yang berkuasa selama 10 tahun. Ia digantikan putranya Malik Shah yang merupakan penguasa terbesar dari dinasti Saljuk. Sesudah itu, Bani Saljuk mengalami kemunduran sebelum kekuasaan mereka di Baghdad pudar sama sekali pada tahun 1157. Kekuasaan mereka di Asia Kecil di beberapa tempat lain masih ada yang berlangsung sampai abad ke-14, bahkan abad ke-15. Dalam bidang keagamaan, masa ini ditandai dengan kemenangan kaum Sunni, terutama dengan kebijakan Nidam al-Muluk, mendirikan sekolah-sekolah yang disebut dengan namanya Madaris Nidamiyah. Al-Ghazali merupakan salah seorang pengajar di sekolah-sekolah ini dan jasanya sangat besar dalam memformulasikan paham Sunni. Madrasah-madrasah ini selain mendidik anak-anak dalam bidang ilmu keagamaan Islam pada umumnya, juga berperan besar dalam menyebarkan Islam dan memperkokoh mazhab Sunni. Dalam fikih, madrasah-madrasah yang didirikan di Baghdad, Nishapur, dan ibu kota provinsi timur ini mengajarkan mazhab Syafi'i. Sedangkan dalam teologi mazhab Asy'ari, Imam Haramain Al-Juwaini, guru Al-Ghazali, adalah kepala madrasah Nidamiyah di Nishapur. Dan yang keempat yaitu Perang Salib. Masa kerajaan Saljuk mencatat suatu peristiwa penting yang sangat besar artinya dalam sejarah hubungan Barat Timur Tengah atau Kristen Islam, yakni Perang Salib. Walaupun dalam dunia Islam tidak begitu berpengaruh, perang atau lebih tepatnya serbuan pasukan salib ini dimulai pada tahun 1096 dan dilancarkan selama 9 kali, 5 kali ke wilayah Syam, 2 kali ke wilayah Mesir, 1 kali ke Tunis, 1 kali ke Konstantinopel yang saat itu merupakan pusat gereja Kristen Timur. Dalam hubungan keluar dunia Islam, peristiwa besar yang tidak boleh dilupakan adalah Perang Salib yang berlangsung hampir selama 3 abad. Mulai tahun 1096 Masehi, perang atau lebih tepatnya perang ini tidak dilakukan Bani Abbas di pihak kaum Muslimin.
melainkan oleh dinasti-dinasti yang berkuasa di daerah Syam dan pantai Laut Tengah. Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, panglima Islam yang paling terkenal dalam panglima perang-perang ini, berkuasa di Mesir dan kemudian di Syria. Kekuasaan yang ditinggalkannya kemudian diwarisi oleh para keturunan penggantinya di kaum Mamluk. Dan yang kelima itu masa sesudah Saljuk. Sesudah masa Saljuk, para khalifah tidak lagi dikuasai oleh kaum tertentu, akan tetapi negara sudah terbagi-bagi ke dalam berbagai kerajaan kecil yang merdeka. Adalah Khalifah An-Nasir yang berusaha untuk mengangkat kewibawaan kekhalifahan Abbasiyah. Untuk itu, ia mencari dukungan atas kedudukannya dengan bekerja sama dengan suatu gerakan dari gerakan yang memuja Ali. Orang-orang dari kalangan pengrajin dan pedagang ini meyakini Ali sebagai pendukung korporasi. Anggota dari gerakan ini bertemu secara teratur dan tidak jarang mereka melakukan latihan-latihan spiritual di bawah pimpinan seorang pir. Jadi kesimpulan dari video ini, peradaban Islam itu mengalami puncak kejayaan pada masa Daulah Abbasiyah. Perkembangan ilmu pengetahuan sangat maju. Kemajuan ilmu pengetahuan diawali dengan penerjemahan naskah-naskah asing, terutama yang berbahasa Yunani ke dalam bahasa Arab. Pendirian pusat pengembangan ilmu dan perpustakaan Bait al-Hikmah, dan terbentuknya mazhab-mazhab ilmu pengetahuan dan keagamaan sebagai buah dari kebebasan berpikir. Imperium kedua di dunia Islam yang menggantikan Daulah Umayyah ini muncul setelah terjadi revolusi sosial yang dipelopori para keturunan Abbas yang didukung oleh golongan oposisi terhadap Daulah Umayyah seperti kaum Syiah, Khawarij, Qadariyah, Mawali, dan suku Arab bagian selatan. Bentangan masa yang disebut zaman kemunduran Daulah Bani Abbas ini sangat panjang, dimulai daripada masa Mutawakkil naik tahta sampai masuknya kekuatan Bani Buwai ke dalam istana Baghdad. Dengan masa kemunduran ini dilihat dari kekuasaan Abbas tidak pernah berubah menjadi kemajuan sampai kekuasaan mereka di Baghdad musnah di tangan pasukan Mongol Tatar. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.